Rianti salah ya, kepedean lau semua kepedean. Ini Kenzo bukan, saya Raden Raka di sini sebagai pemimpin host Postcatter. Oke, tidak banyak basa-basi, langsung aja kita to the point. Kita mulai sesi Postcatter kita, podcast bersama Raden Raka. Halo semuanya, balik lagi bersama saya Raden Raka. Halo semuanya, balik lagi bersama saya Raden Raka dari Suara Mana. Kali ini kita akan memulai sesi Postcatter. Apa tuh Raka? Podcast bersama Raden Raka. Kali ini bintang tamu kita adalah Kakak Sania Marwa. Welcome. Kakak Sania Marwa. Hah? Demi apa? Bodo amat. Kakak Sania Marwa, sehat Kakak Marwa ya? Alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Ini my mom, Ibu Rianti yang menjadi yang menjadi ibu saya di Merangkai Kisah Indah, betul sekali. Set, biar cantik kelihatan dikit. Iya, ngeri banget tuh. Ngeri banget. Tapi aku ini copot dulu apa gimana? Nggak usah, Mama. Nggak usah ya? My mom selalu cantik lah gimana pun. Masya Allah. My mom, my beautiful queen, my kanjeng ratu, adventure, my wish to keep beautiful. Pokoknya keren banget my mom. Masya Allah. Kakak Sania Marwa sehat, Kakak Sania Marwa. Alhamdulillah Sehat ya. Alhamdulillah sehat. Kamu apa kabar Raka? Alhamdulillah sehat. Jadi di sesi Postcatter ini sesinya nggak bakal lama-lama. Cukup 30 menit sampai 40 menit. Kita bakal menanya ke pribadi Kakak Marwa kayak semenjak kena syuting itu dari kapan lah, apakah ini passion sejak awal kah, pengalamannya apa aja kah, apa aja udah dilalui, keluh kesahnya apa aja, mungkin sebatas itu doang sih Kak. Oke, boleh. Jadi Kakak Sania Marwa ini dikenal sebagai salah satu pemain senior di bidang sinetronan, di bidang entertainment Indonesia, di bidang perfilman, series dan lain-lain. Sudah berapa tahun sih Kak? Aku mulai 2008. Mulai 2008. Berarti 18 tahun. 18 tahun. 2008 waktu itu aku baru 1 tahun. Oke. 2007. Oke. 18 tahun di bidang entertainment. Iya. Seneng gak sih rasanya di sini? Seneng sih, dan pastinya semuanya berproses. Ada prosesnya ya. Pasti semua ada proses. Nggak ada yang instan. Nggak ada yang instan. Kalau moto hidup aku nggak ada yang instan, semuanya tuh berproses. Jadi 18 tahun tuh udah merasakan dari yang awal banget sampai udah di titik ini tuh semuanya ngerasain fasenya gitu. 18 tahun di bidang entertainment. Awal mulanya gimana sih sampai akhirnya Kak Marwa tuh masuk ke dunia entertainment? Boleh ceritain kan dari awal? Boleh banget. Jadi awalnya itu aku ikutnya Gadis Sampul. Gadis Sampul. Menang Gadis Sampul. Aku runner up. Runner up Gadis Sampul. Juara 2. Emang gak pernah gagal. Juara 2. Sania Marwa cantik sekali. Dan itu itu tahun 2000. Ada orang nepuk nanganin diri sendiri nggak ada? Cuman di sini aman ya. Oke. No judge ya. No judge. Oke, aku ikut. Oke. Something is up ya. Halo. Ada yang bisa dibantu? Ada yang bisa dibanting? Gak ada. Lo mau? Ada perlu sama gue? Ada perlu sama Kak Marwa? Enggak. Gue jaga-jaga overtime. Oke, jadi aku tuh mulai Gadis Sampul 2005. Betul. Ini roti nih dari 2005. Nah, tapi aku tuh masih SMP, masih unyu-unyu banget kayak aku tuh. Tolong bintang tamu tidak boleh dia masukkan, ini lagi sesi serius. Kita banyak yang gangguin deh. Tenang. Santai. Oke, jadi Sampul 2005. Jadi Sampul 2005. Di situ aku nggak mau langsung syuting karena aku masih sekolah SMP. Terus pas begitu SMA baru aku mulai syuting. Awalnya tuh FTV dulu, yang cuma 2-3 hari. Abis itu baru mulai stripping. Nah mulai tiap hari. Nah cuman komit dari keluarga aku adalah mau syuting mau jadi pemain sinetron terserah, tapi pendidikan tetap harus nomor 1. Jadi walaupun waktu itu udah ngikut FTV apa, tapi tetap pendidikan. Tetap syuting. Jadi syutingnya setelah pulang sekolah. Kayak kamu sekarang lah setelah kuliah. Ya, kuliah. Nah kayak gitu sama. Berarti kamu dulu SMA tuh bener-bener SMA biasa? SMA biasa, negeri. Bukan negeri. Kuliah SMA negeri. Kuliah itu di Untar. Di Untar. Untar ya. Lulusan maksudnya? S berapa? S2. S2, Masya Allah semuanya. 18 tahun di syuting, 18 tahun kerja di bidang entertainment, SMA negeri, kuliah di Untar. S1 S2 sama S1 Untar. S2 Untar, majornya?
profesi psikolog klinis. Profesi psikolog klinis, psikologi teman-teman. Tepuk tangan lo semuanya teman-teman. Ini adalah ini adalah contoh hasil orang sukses Masya Allah. dengan mementingkan bidang akademik dan pekerjaan di saat yang sama. Semoga kedepannya terus ya Kamarwa ya, Amin, sehat ya selalu ya. Allah. Tapi awal mula Kamarwa tuh tahu aja kayak oh ini passion gue nih. Ini passion gue untuk berada di bidang entertainment. Itu tuh kapan sih? Apa dulu mungkin kan awal-awal namanya orang kan ada nggak sukanya Iya. dulu kan karena banyak tantangannya lah apalah. Iya. Tapi Kamarwa tuh menyadarinya kapan? Pas Sebenarnya sadar tuh. oke, percaya nggak percaya, aku tuh super tomboy. Oke. FYI, aku SMP itu eskul sekolahnya itu adalah kiper futsal. Iya, Fun fact ya teman-teman. sumpah. Kamarwa kiper Kiper futsal. futsal, setomboy itu. Ngeri banget. Ngeri banget loh. Sampai aku menang gak disampul, terus tiba-tiba kan kalau kita mau di karantina harus bawa list baju kan. Terus harus bawa list baju kayak ada rok. Ini tuh kayak gak Gua nggak punya punya. rok. Ada kaos kaki bola. Ada kaos kaki bola. Terus ya udah akhirnya beli belanja lah heboh gitu. Nah jadi sebenarnya kalau dibilang passion bukan passion, tapi ternyata pas nyemplung kok suka. Terus udah gitu kayak suka tantangannya. Terus ternyata pas lagi awal-awal acting kok seru ya. Terus pas lagi diarahin sama sutradara kok dapet feedbacknya bagus ya gitu. Aku tuh awal-awal yang kayak nyampe lokasi tuh nggak tahu basis skenario tuh VO tuh apa gitu loh. Segitunya ya. Demi Berarti apapun. benar-benar pure dari nol. Pure otodidak banget gitu. Otodidak sama kayak aku dong. Sama. Iya. Berarti dulu tuh sama sekali nggak ada kelas acting sama sekali langsung Sama terjun di sekali lapangan. nggak ada, langsung terjun di lapangan. Dan dulu itu sutradaranya tuh strict banget. Jadi kita tuh yang oke. sampai ke set tuh udah takut, udah harus hafal dialog, yang udah harus, apalagi lawan main aku tuh semua senior. Kayak aku pertama kali stripping di ada salah satu stasiun TV tuh yang jadi ibu aku tuh Tante Meriam Belina. Tante Meriam Belina. Satu frame-nya sama beliau. Dengan aku yang masih kayak anak pik banget gitu, jadi kayak sebelum take tuh ngafalin banget, tegang ke set gitu-gitu. Pokoknya aduh mengalami masa itu banget sih. Jadi kayak kalau orang ngelihat sekarang gimana sekarang gini, ya jangan lihat sekarangnya. Semua tuh berproses dan gak sebentar. Ada prosesnya ya. Iya, hampir 2 dekade loh 18 tahun itu. Tapi sempat satu frame sama Meriam Belina. Sama jadi anaknya. Itu gimana rasanya? Tegang berat. Maksudnya kan Karena saat itu dan sampai sekarang bisa dibilang legend gak sih? Salah satu Itu legend siapa sinetron siapa sih nggak kenal sama Indonesia Tante Meriam icon. Belina? Ikonik banget. Iya, kan? ikonik itu Tante Meriam Belina, dan aku jadi anaknya beliau tuh kayak, dan bapak aku Anwar Fuadi. Pemain legend. Udah senior banget. Wah itu udah kalau Kamarwa tuh bagi aku sekarang senior. Berarti kalau kayak Ini gitu udah super senior. S-nya 10 jadi Iya. Senior. Seperti mati lampu. Bukan. Oh, seperti salah, mati salah channel. lampu ya sayang. Tapi ngeri banget ya. Iya, serius. Tapi kan dari yang kita tahu, maksudnya aku juga kan udah syuting lumayan hampir udah mau 5 tahun lah ya. Salah satu hal yang harus kita korbankan dalam bidang entertainment adalah waktu. Pasti. Menurut kamu, Pasti. gimana? Wah, itu menurut aku adalah sebuah dedikasi kita. Kalau kita memang mau terjun, jangan setengah-setengah. Kayak misalkan kayak kamu nih sekarang lagi kuliah, pasti kan capek banget. Nah, aku juga dulu ngalamin tuh yang dari lokasi syuting nggak pulang ke rumah tapi ke kampus. Terus OTW dari lokasi syuting ke kampus itu ngerjain tugas di jalan. Gila. Aku literally ngalamin itu. Literally aku ngalamin itu. Wah, gila. Gila kan? Perjuangan banget. Perjuangan banget, tapi itulah pentingnya dedikasi dan konsistensi. Jadi nggak ada, jadi kita nggak bisa ngasih alasan ke diri kita. Yang dikorbanin pastinya waktu istirahat. Makanya harus pintar-pintar cari waktu lah, kayak misalkan di lokasi lagi ada waktu nunggu tidur, kayak gitu. Makanya kadang-kadang kamu kan juga kalau lagi nunggu suka Iya, tidur karena betul, pasti kamu betul. capek, bangun pagi, kuliah apa kayak gitu-gitu. Nah itu dedikasi. Tapi keren ya. Dari dedikasi dan cara kita menekuni pekerjaan yang terus kita ulangin sampai akhirnya membuahkan hasil sampai sekarang. Iya. Udah sukses, Masya Allah, tabarakallah. udah menikmati hidup, Masya Allah, ya kan? tabarakallah. Dan menurut aku nggak ada yang instan, oke guys. Dan menurut aku, dan menurut aku semua itu pasti ada harganya yang akan dibayar. Mungkin nggak sekarang, tapi nanti one day kamu akan mendapatkan itu. Lama-lama jadi sesi konseling nih podcastnya lama-lama. Psikologi dong, Nggak bisa psikologi dibohongin, dong. gitu guys. Tapi keren banget ya Masya Allah. Ya, Masya Allah, Tapi so tabarakallah. far seneng banget lah ya syuting lah ya.
Alhamdulillah ketemu dengan banyak orang dengan berbagai karakter, terus juga believe it or not, ilmu psikologi aku tuh kepake juga di acting. pakai banget ya. Karena kita jadi tahu background emosi itu apa dalam satu adegan, Betul, ya kan? betul. Terus kayak aku di sini nih pertama kali ya guys, FYI di MKI ini aku mendapatkan peran ibu yang memiliki anak yang udah remaja. Kategori kan kamu remaja. Kok ikut pos? Nggak usah gitu dong. Kalau usah gitu ya, oke. Ini pertama kali. Ini pertama kali dapat peran yang anaknya udah gede-gede. Iya, karena biasanya aku perannya, dan jujur aku kayak rada-rada Gimana? agak gitu dulu awalnya, kayak aduh kok gitu ya gitu. Cuma setelah aku pikir-pikir kayak ya udah deh nggak apa-apa. Terus aku dikasih tau kan yang jadi anak aku Ribet. buka dong Instagramnya, kepoin gitu. Ada momen gitu. Ada momen gitunya ya? Sumpah, ada Terus, momen terus, gitu. terus. Terus kayak lucu. Aku emang jangan terlalu di apa-apain gitu sih. Aku emang orangnya lucu banget gitu. Cuma aslinya tengil. Sorry. Lucu gitu. Tapi Habis itu udah. First impression kan. Oke. Maksudnya kan first impression orang terhadap kalau ketemu orang baru tuh kayak beda-beda. Pasti ada. Gitu. Pasti ada. Plenger enggak ada, gue plenger. Siapa yang ngatain plenger? Parah Enak aja. gila mama gua nih, bro. Nggak ada ya. Tapi waktu itu Kamarwa waktu ngelihat aku tuh kayak Kamarwa tuh ngira tuh aku orangnya kayak gimana. Kalau ilmu psikologi ya, iya. balik lagi kan dengan Oh, ini sebagai psikolog nih jawabnya. Oke. Enggak sebagai Kamarwa aja, tapi kan yang pertama kan Kamarwa kan punya basic psikologi. Jadi otomatis ke filter dong. Bisa maksudnya bisa ngelihat orang itu, Iya. maksudnya tanpa orang itu ngomong pun bisa kayaknya orangnya kayak gini. Pasti ada kebaca kan. Awalnya tuh Kamarwa ngira kayak gimana? Jujur Li, pertama kali aku ngeliat kamu di kantor, aku kayak oke, respectful, sopan, karena kamu langsung nyamperin aku dan Salim, memperkenalkan diri, itu gentle dan sopan. So jadi kayak respect, nggak usah terbang, duduk aja. Ya. Itu respectful. Terus kita foto poster, ya. Terus yang ada ngomong maaf itu kan, itu siapa yang ngomong sih? Lu ya? Jadi adegannya gini loh guys, kita kan seakan-akan keluarga bahagia gitu. Jadi harus ada touching yang bener-bener kayak kita harmonis, kehangatan keluarga. Terus Raka harus mau nggak mau set gitu. Ngerangkul gitu kan. Terus pas ngerangkul Raka ngomong kayak ayo dong ya ngomong. Jadi Kamarwa tuh kan orangnya maksudnya gue waktu pertama kali ke Kamarwa kayak wah pemain senior nih, gila pemain senior gitu kan. Terus mukanya tuh kayak antagonis banget kan. Kayak pas gue kenal tuh halo Kak Raka, oh iya halo Marwa. Gue tuh langsung ngomong dalam hati gue kayak wah segen nih gue bahaya nih salah dikit kena tampar gue kan. Akhirnya sesi foto lah kita kan, sesi foto Aditya, Kenzo, Rianti sama Aurel berempat. Waktu foto kawan jauh-jauhan tuh guys, kayak foto-foto kayak apa sih? Oh iyalah keluarga berkelas foto lah, studio gitu, keluarga deh. Tapi tiba-tiba kata direkturnya, ayo keluarga bahagia pelukan-pelukan. Gue langsung ngomong dalam hati dong, gue kayak anjing ini gue kalau pelukan marah gak ya? Akhirnya gue ngomong lah, gue mendekati guys, kayak nah, ya gitu ya, oh, gitu. Makasih, okay. Terima kasih. Masya Allah tabarakallah. Dapat es kopi. Jadi gitu. Terus kayak ada minta maaf ya gitu. Terus aku kan note ya, kayak buat aku tuh small things matter. Nggak kuat. Tapi akhirnya setelah syuting kita akrab nih gitu kayak Opanya sekarang tuh menurut Kamarwa gimana? Kekeluargaannya berasa banget, Masya Allah tabarakallah. Terus udah gitu aku suka sih kita, maksudnya kita deket tapi kita semua tahu batasan sih. Itu dia. Rasa gak? Betul. Kayak kita ngerti apa hal yang harus ditanya, apa hal yang gak harus ditanya. Itu dia. Ngerti kan? Terus kayak gini loh, kita syuting udah 10 bulan, pastinya ada hari-hari siapa yang bad mood, siapa yang bad mood. Terus kayak misalnya ketika kita tahu kayak ini kayak lagi bad mood, kita kayak langsung kasih space aja. Betul. Ya, betul. Itu otomatis langsung maksudnya kasih space kayak lebih ke kayak kesadaran diri lah. Karena menghargai. Judulnya menghargai, ya kan. Jadi kayak ya udah kasih space aja. Mungkin hari ini ya, mungkin ini hari yang nggak enak buat dia. Bisa bercanda. Iya. Tapi misalnya kalau agak malam udah agak cair dikit, kalau agak cair baru nih bisa nih bercanda. Gitu. Ya gitu. Jadi saling memahami, cuman ya tahu batasan aja. Itu sih yang aku suka dari keluarga Aditya. Tapi menurut
Apa? Lanjutin maaf. Enggak usah. Ntar kamu sakit hati. Gitu. Ntar kamu sakit hati. Sorry. Udah. Gimana? Ya enggak, kan gue bilang gini, itu yang aku suka dari keluarga Aditya. Oke. Walaupun udah Walaupun. lanjut ya gitu. Kenapa tadi mau nanya apa? Tapi so far Kak Marwa sebagai yang berperan sebagai Riansyah. Taruh dia nangkut. Tenang. Kak Marwa Heeh. yang berperan sebagai Rianti di Menangkai Kisah Indah. So far Menangkai Kisah Indah menurut Kak Marwa sendiri gimana sekarang? Dari segi apapun ya. Jujur banget, aku aja sebagai pemain gak bisa nebak cerita. Berarti Segitu aku udah, ya maksudnya aku udah lumayan banyak lah ya baca skenario. Ini judulnya aku gak bisa nebak sih. unpredictable banget. Unpredictable, dan kita aja tuh yang baca skenario kadang-kadang sebagai pemain suka, oh my god ternyata plot twist ya. Iya gak sih? Plot twist yang kita kayaknya gak bakal sini. Nggak Nanti bagus, pas plotnya ke radio situ. turun, anjir kesini beneran. Kesini gitu. beneran. Terus udah gitu ya aku Masya Allah banget sama responnya semua orang ya, dengan share kita Masya Allah Masya Allah, tabarakallah. tabarakallah. Dan menurut aku kenapa bisa mungkin orang ngikutin tuh karena menurut aku sangat relate. I'm so sorry to say, mungkin ini bukan apa ya, bukan kabar bahagia juga, tapi relate aja gitu dengan orang yang punya masalah rumah tangga kayak Aditya Rianti ya kan, perempuan yang bertahan karena nggak punya kekuatan finansial. Terus juga drama-drama laki-laki yang kurang peka gitu kan, itu kan relate aja gitu loh. Kayak maksudnya kayak Kenzo nih misalkan, Kenzo karakternya dibuat sangat menghormati orang tua walaupun udah luka berkali-kali. Betul. Tapi tetap bagaimanapun tetap berpegang sama akhlak. Itu kan sebenarnya mengajarkan hal baik juga gak sih? Betul. Jadi setiap walaupun banyak perbuatan orang tuanya Kenzo yang buruk lah. Ya, mengecewakan lah. Tapi tetap Kenzo melihat Rianti dan Aditya itu sebagai orang tuanya. Yang harus Kenzo. dihormatin gitu. Jadi yang tetap harus dihormatin mau kejelekan apapun yang mereka lakuin gitu. iya benar, dan setoksik-toksiknya Aditya Rianti menurut aku mereka sebagai orang tua menjadi garda terdepan anak-anak sih. Betul. Setoksik-toksiknya, iya kan? Jadi kayak keren deh. Dan itu pun mengajarkan. Itu kita mengajarkan, satu hal. benar. Yang aku ambil gini. Di saat lu lagi susah, di saat lu lagi kena musibah, pasti orang pertama yang datang dan peduli banget sama lu adalah keluarga. Betul. Mau seberapa banyak pun lu punya teman di luar sana, mau punya seberapa banyak pun kerabat lu di luar sana, Iya. oh gila ini udah teman gue banget, udah kayak saudara gue banget lah. Orang pertama yang datang, orang pertama yang pasti nyariin kita yang bakal look tentang kondisi kita adalah keluarga. Apapun dari sejelek apapun orang tua, tetap pada anaknya, anak itu adalah satu hal yang paling penting ketika sudah lahir di dunia. Betul. Dan sebenarnya balik lagi ke cerita MKI, kita kan nggak pernah tahu ya kenapa orang tua itu berbohong. Ya nggak sih, maksudnya untuk si Rianti ini nih, ya kan dia berbohong sebenarnya tujuannya baik kan, biar kamu nggak sedih, biar si Kenzo nggak sedih kalau dia bukan anak kandung atau kayak gimana gitu. Jadi kayak ya sebenarnya tujuannya baik gitu, cuman caranya memang salah gitu. Jadi mungkin karena relate dengan nilai kekeluargaan yang sangat tinggi banget, ya itu jadi yang nonton mungkin bisa ngerasain juga emosi-emosinya, ya nggak sih? Betul. Gitu loh. Keren. Nah teman-teman, mungkin cukup sekian podcast Posketer bersama kakak Sania Marwa. Berhubung di sini ada psikolog beneran ya kan, kayak ini kita seru nih ngobrol-ngobrol tentang masalah personality orang, masalah mentally orang. Oh oke. Ada yang mau nanya-nanya kah? Ada yang mau nanya tentang maksudnya, kak aku ngerasain gini. Apa yang harus aku lakuin gitu? Oh Ada iya, yang ada yang- boleh kita betul, kita buka pertanyaan ya. Betul, ada yang mau nanya. Ini langsung psikolognya loh guys. Lulusan S2 udah nanganin banyak pasien ya Kak Marwa ya. Alhamdulillah. Ada stres PKL. Itu mah kayaknya semua orang stres ya guys kalau PKL. Oh. Kak aku sakit. Ini bukan dokter ya teman-teman, ini psikolog. Jangan nanya tentang penyakit. Sama Iya siap. Ada yang nanya tadi, cara nyembuhin OCD Kak. Oh oke. Kalau OCD itu sebenarnya ada terapinya khusus. Ada terapinya? Tapi ntar dulu, ini kamu OCD ini tahu OCD dari mana? Jangan self diagnose ya. Anggaplah dia udah tahu kalau dia OCD Kak.
itu kan harus ahli, harus psikolog atau psikiater yang memberikan diagnosa, itu nggak bisa diri kita sendiri dong. Kalau dia cuma kayak dalam keyakinan diri dia sendiri itu gimana? Ya mendingan cek langsung, datang ke psikolog, jelasin semua yang dialamin, gejala-gejalanya, terus pasti kan nanti bakal dapat feedback beneran gak nih OCD. Nah kalau beneran OCD pasti akan didapat terapinya banyak macamnya, itu tergantung juga ke kamu tuh orangnya seperti apa, jadi terapi apa yang paling masuk sama kamu. Nah itu panjang itu pembahasannya. Iya. Jadi ada terapinya sendiri lah ya. Itu ada berarti terapinya, di luar ini. ada terapi sendiri. Kak, cara nyembuhin anxiety gimana Kak? Berat nih, ini berat nih kayaknya. Itu kok bisa dipin gitu sih? Ada moderatornya. Oh, Udah oke. ada dong. Moderatornya. Oh, Udah oke. ada dong. Teman. Ya. Oke. Cara nyembuhin anxiety gimana kak? Yang pertama paling gampang banget, ini bisa dilakuin sama semua, itu adalah breathing exercise, yaitu latihan napas. Jadi ketika kamu lagi kena anxiety, coba kamu tarik nafas, tahan misalkan 5 detik, terus kamu buang. Nah terus cara kedua dengan tap-tap kayak begini, itu bisa juga gini. Nah, itu bisa? Bisa, itu ngurangin tense. Oh, ngurangin tension. kita Iya, sendiri. ngurangin tension. Aku baru tahu ternyata. Kamu berasa di sini kan ada otot-otot loh, Raka. Karena kita kalau tegang tuh kita cenderung gini loh. Tetap. Kan tegang di sini kan tegang nih. Kita cenderung gini kan. Nah, jadi kalau kita begitu mau nggak mau ini kita relax. Oh iya. benar, Sampai kita benar, latihan benar. napas. Oke. Gitu. Itu salah satunya. Nah, terus yang lainnya banyak. Balik lagi, kamu ini orangnya seperti apa? Apa yang bisa menghibur kamu? Apa kamu suka musik, dengerin lagu? Kamu suka nulis, tulis, journaling. Journaling itu juga salah satu terapi. Ya kan? Jadi banyak. Oke. Nah. Kalau cara nyembuhin bipolar gimana tuh Kak? Oke, kalau bipolar itu adalah salah satu kondisi mental yang dipengaruhi oleh neurotransmitter atau dipengaruhi oleh hormon di otak. Jadi memang otaknya itu tidak bisa menghasilkan hormon bahagia yang seperti manusia pada umumnya. Hormon bahagia tuh banyak kan, pasti kalian tahu dopamin, ya kan, kayak gitu-gitu. Nah jadi kalau bipolar itu selain harus didampingi oleh psikolog, itu juga harus ke psikiater karena harus dibantu dengan obat. Tetap ada obatnya juga ya. Kalau bipolar itu disarankan untuk tetap dengan terapi obat, karena memang kondisi otaknya itu hormon bahagianya itu memang dia nggak normal. Gitu. Jadi mungkin nanti ketika, makanya kan ada beberapa orang yang mengidap bipolar itu harus minum obat seumur hidup. Oh itu obatnya seumur hidup ya? Balik lagi ke kontrol diri. Depends ya berarti. Depends. Kalau memang self controlnya baik, pressure hidupnya nggak tinggi, bisa dia nggak minum obat. Tapi kalau dia tuntutannya tinggi nih, kayak misalkan dia bener-bener yang orang sibuk kerja apa segala macam, pasti kan kita lebih capek tuh. Nah itu mungkin biasanya didampinginnya dengan obat juga. Gitu. Oke. Tadi tuh ada yang nanya, Kak aku tuh mengalami panic disorder. Kegiatan apa yang kita bisa lakuin untuk menyembuhkan penyakit itu Kak? Untuk memperbaiki diri kita sendiri. Panic disorder. Oke, yang pasti yang pertama panic disorder itu kamu harus tahu dulu trigger kamu apa. Itu yang paling penting. Trigger kamu panik tuh apa gitu. Misalkan apa ya contohnya, panik kalau misalkan kamu diburu-buru nih karena telat, ya berarti kamu harus melakukan time management yang bagus. Manajemen waktu kamu harus diperbaiki gitu kan. Terus misalkan kamu panic disordernya di tempat keramaian. Nah itu berarti kamu harus tahu apa yang mesti kamu lakuin. Misalkan pas di tempat keramaian kamu jangan sendirian. Kayak gitu. Terus ya tergantung triggernya sih. Triggernya apa dulu. Dan yang paling penting kamu harus tahu dulu triggernya. Jadi ketika kamu kira-kira udah tahu nih kamu mau masuk ke dalam kondisi yang memungkinkan kamu untuk kena panik itu, kamu udah antisipasi duluan. Keren ya. Emang beda gitu ya kalau ngomong psikologi langsung itu kayak wah. Open minded, bray, ngeri banget ya. Iya. Keren banget. Maksudnya gitu. Cuma kalau kayak gini kan pertanyaannya mereka kan gak mungkin nulis panjang lebar kan. Jadi ini ada lagi yang nanya nih Kak. Monyong. Kak, cara ngadepin NPD paling ampuh tuh dilawan atau dijauhin Kak?
terutama monyong. Sabar. Terutama kalau atasan kita yang NPD berat atasan lagi kan. Berat. Kita bekerja untuk orang tersebut. Nah ini gimana nih? Makanan orang NPD itu adalah validasi. Setuju. Jadi kalau kamu hubungan yang baik dengan atasan kamu yang memiliki kepribadian yang NPD, ya kamu mau nggak mau harus sering-sering memvalidasi dia dengan kamu memberikan pujian-pujian gitu. Tapi ilmunya juga harus ada tarik ulurnya, tau nggak? Ada tarik ulurnya. Iya, maksudnya gini loh, kalau orang NPD itu terlalu kita kasih validasi terus, nah kan kita juga sama aja kayak ngasih makan dong. Padahal kita tahu orang lapar. Iya, padahal kita tahu itu bukan hal yang baik. Jadi kalian juga harus tahu di mana saatnya kalian harus sekedarnya, di mana kalian harus ngomong. Jadi mungkin paling baik ya kamu harus punya ilmu tarik ulurnya aja lah. Tarik ulur ya, udah kayak main tarik tambang ya. Gak pacaran doang tarik ulur. Ngeri banget. Sat. Udah selesai. Selesai udah. Udah. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian Baik banget yang nanya nggak kebaca ini. Maaf ya teman-teman. Kak, cara ngatasin trauma bullying gimana kak? Ini last question ya teman-teman, pertanyaan terakhir. Cara ngalamin trauma bullying gimana? Tingkatin self love kamu. Kamu harus sadar kalau diri kamu itu bukan yang orang lain omongin. Yang paling tahu diri kamu adalah diri kamu sendiri. Kalau orang tersebut tidak cukup mengenal kamu, maka dari itu dia tidak cukup untuk menghina kamu. Jadi kamu jangan kasih ruang dan jangan kasih power itu. Karena selama kamu tidak memberikan power ke orang tersebut nggak punya power apa-apa atas diri kamu. Jadi kalau dia mau ngebully kamu dengan cara misalkan ngejelekin kamu dan kamu bodoh amat, dia it's nothing. Itu nggak akan berarti apa-apa gitu. Jadi traumanya pasti ada, makanya kamu harus ningkatin self love kamu. Kamu harus tahu kalau diri kamu itu berkualitas dan jadikan itu motivasi untuk membuktikan kalau omongan dia salah. Jangan jadikan itu justru hal yang menjatuhkan mental kamu, tapi justru jadikan itu motivasi kalau nih aku buktiin nih omongan kamu tuh salah. Seperti itu. Tapi sorry tadi kamu tuh nunjuknya ke saya itu sih. Enggak. Tadi kamu Gini loh maksudnya, jangan dong, jangan baperan, nangis. Guys, dia nangis. Baik banget ya. Gitu. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton sesi podcaster ngelek. Lu kuotanya mau habis makanya ngelek ya. Kicau. Kicau mania. Nah, itu udah pokoknya lah ya. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton sesi podcaster ini. Semoga kalian semua selalu diberikan kebahagiaan dalam jalan apapun yang kalian pilih. Amin. Jangan patah semangat karena percayalah kedepannya pasti bakal banyak kebahagiaan yang menunggu untuk kalian dan kesuksesan. Dan ingat satu poin penting dalam sesi tanya jawab dan marwah, nggak ada yang instan. Asal kalian selalu dedikasi, selalu konsistensi. Disiplin dengan hal yang kalian mau dan hal yang kalian lakuin, percayalah kedepannya pasti bakal ada kesuksesan menunggu kalian semua. Terima kasih semua yang sudah menonton. Maaf jika ada kesalahan kata. Saya Radana Kardino Sota Pramana Dan saya Sania Marwa. izin pamit. Assalamualaikum. Bye.